Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Karani. Adik-adik, gimana kabar adik-adik semuanya? Wah, Karani harap adik-adik semua baik-baik aja ya, sehat selalu. Oh iya adik-adik, Karani senang sekali pada hari ini kita semua dapat berkumpul kembali, dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita ibadah saat ini masih online dulu ya. Eits, jangan sedih, kita harus selalu bersyukur adik-adik, karena Tuhan sampai sekarang ini masih memberikan kesehatan, umur panjang untuk papa mama, untuk adik-adik, dan untuk kita semua. Oh iya, hari ini Karani nggak sendirian loh. Hari ini Karani bersama Kak Alvin, Kak Abel, dan Kak Gita. Ayo adik-adik, semua bangkit berdiri ya. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, walaupun kita hanya beribadah di dalam rumah saja, akan tetapi Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik katakan salam juga. Halo adik-adik, masih pada semangat kan? Ya, adik-adik, Karani mau tahu dong bagaimana sih cara adik-adik menjawab ketika mama, papa, ketika opa, oma, atau orang lain memanggil adik-adik. Apakah adik-adik akan menjawab seperti ini? Iya, pa, ma, atau baik opa, oma, apa malah sebaliknya ya? Apa adik-adik jawab seperti ini? Ih, pa, ma, apa sih? Ih, opa, oma ribet banget sih. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik. Tuhan Yesus nanti akan bersedih jika adik-adik tidak menghormati orang tua adik-adik atau tidak menghormati orang yang lebih tua daripada adik-adik. Oh iya, pertanyaan kedua, Karani mau tahu nih, bagaimana sih cara adik-adik mendengar perkataan mama, papa, opa, oma, atau orang lain yang sedang berbicara kepada adik-adik? Apakah adik-adik akan seperti ini? Adik-adik duduk dengan manis, pasang telinga, mendengarkan setiap perkataan papa mama, atau malah sebaliknya, adik-adik malah asik main gadget, adik-adik malah asik main game, adik-adik malah asik ngobrol dengan teman yang lainnya. Wah adik-adik, nggak boleh ya adik-adik, kita nggak boleh seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk, sebelum kita membaca dari kitab Mazmur terlebih dahulu, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis,
surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah adik-adik, saatnya kita membaca Mazmur 65 ayat 5 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Adik-adik, setelah kita membaca firman dari Mazmur 65 ayat 5, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Shalom adik-adik sekolah minggu, perkenalkan nama aku Kak Abel. Sekarang kakak akan memimpin adik-adik semua untuk berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk menyiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita melipat tangan seperti ini, lalu kita menutup mata. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami bisa melaksanakan ibadah hari ini dengan baik. Kami bisa menyanyi, bergembira, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, meskipun kami beribadah secara online, tetapi hadirat-Mu sangat nyata dan ajaib. Kau tahu di saat kami berdiri, Kau tahu di saat kami duduk, Kau tahu di saat kami senang maupun di saat kami sedih. Ya Bapa Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin kakak yang akan memberitakan firman-Mu, agar dia dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau pimpin kami juga ya Bapa, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semua katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan membaca Alkitab dulu ya. Adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Kalau belum, diambil dulu yuk Alkitabnya. Nah adik-adik, hari ini bacaan kita terambil dari 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28.
1 Samuel 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Bagi adik-adik yang sudah membaca, kita baca sama-sama ya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong mama atau papa dibacain ya. 1, 2, 3. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Nah adik-adik pasti penasaran kan? Yuk kita nonton videonya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan
nabi Tuhan. Nah adik-adik, gimana videonya? Seru kan? Kak Alvin mau nanya nih, apakah adik-adik tadi memperhatikan videonya atau enggak? Tadi yang anak di dalam video namanya siapa ya? Samuel. Siapa nama ibunya? Ibu H. Nah, nama bapaknya Bapak Elkana. Nah, adik-adik belajar mendengar Allah seperti Samuel. Mendengar Allah berarti kita mendengar kepada mama dan papa di rumah. Nah adik-adik, yang pastinya tidak lupa kita harus selalu rajin berdoa serta memuji nama Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini, sekolah minggu, meskipun melalui online, tetapi kita harus tetap semangat. Oh iya, Kak Alvin lupa. Kak Alvin punya ayat hafalan buat adik-adik di rumah. Ayat hafalannya ini ya. Jangan lupa dihafalin. Nah, adik-adik dan buat para mama-mama kalau misalnya punya IG, Instagram, dimasukin ya di Instagram dan jangan lupa tag Instagram Sekolah Minggu Jemaat Kota. Dadah. Nah, sebelum masuk ke persembahan, Kak Abel akan memimpin adik-adik untuk berdoa Bapa Kami. Bagi adik-adik yang mungkin belum tahu atau belum hafal doa Bapa Kami, bisa ikutin Kak Abel ya. Kita lipat tangan kembali seperti ini, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sudah dibawakan oleh Kak Alvin. Sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, mari dengan sikap yang sangat hormat di hadapan Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, ibadah sekolah minggu di Jemaat Kota. Dan terima kasih untuk cerita Alkitab yang telah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Di cerita anak Batita, anak Indria dan anak kecil tentang Samuel, bagaimana kami untuk semakin percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik dan selalu menolong kehidupan kami. Dan di anak besar, anak remaja, tentang kisah Yusuf, bagaimana kami harus selalu saling memaafkan satu dengan yang lainnya, sebagai gambaran bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, cerita Alkitab ini akan semakin menolong kami untuk terus menjadi anak-anak yang mensukacitakan hati Tuhan. Terima kasih untuk guru sekolah minggu, bahwa meski di masa-masa sulit karena COVID-19 ini, mereka terus bersukacita
memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu di Jemaat Kota. Tuhan Yesus, Engkau peliharakan semua anak-anak-Mu yang masih harus bersekolah minggu di rumah pada saat ini karena COVID-19. Tuhan Yesus jaga mereka dari virus corona ini. Terlebih juga Tuhan, mereka harus masih belajar di rumah, masih belajar online karena masih dalam COVID-19 ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menopang mereka, sehingga dengan penuh sukacita mereka terus belajar. Dengan izin Tuhan nanti ketika COVID-19 sudah tidak ada lagi, anak-anak boleh kembali masuk di sekolah, bersekolah, berjumpa bersama dengan guru dan teman-teman mereka di sekolah. Peliharakan juga Tuhan semua guru-guru sekolah minggu kami dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam studi mereka, di dalam mereka mencari pekerjaan. Biarlah semua guru-guru sekolah minggu ini tetap merasakan bahwa bagaimana kasih Tuhan senantiasa menolong mereka semua. Semua keluarga kami di rumah Tuhan Yesus, Engkau juga tolong berkati mereka semuanya. Di dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan mampukan bisa menatanya, mengelolanya dengan sungguh-sungguh baik. Ya Tuhan, lanjutkanlah kasih-Mu, pemeliharaan-Mu kepada semua anak-anak sekolah minggu. Dan kiranya doa ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke dalam berkat. Tuhan melihat kita. Adik-adik katakan, amin. Tuhan menjaga kita. Adik-adik katakan, amin. Tuhan menyayangi kita. Semua katakan, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita di pagi hari ini, mari kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia.